Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kali ini saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Ridwan dari Sumatera Selatan. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Semoga saudara Ridwan Anda dapat bisa melihat di channel Ayah Sadam ya. Apabila Anda tidak bisa mendengarkan langsung karena posisi kami ada di Jakarta. Kembali lagi saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Ridwan dari Sumatera Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bang Jeffrey, salam kenal, salam senggol. Saya senang sekali dengan adanya acara Anda di channel YouTuber Ayah Sadam. Ini benar-benar ide yang terbaik nih Bung Jeffrey, bisa mencontoh buat channel-channel YouTube yang lain karena kesannya membantu banyak orang. Apalagi masalah tanya jawab seputar dunia lain Bung Jeffrey ya, nggak semua orang memahami adanya. Jadi saya dengan mudah konsultasi dengan Anda. Begini Bung Jeffrey, ini ada dua hal Bung Jeffrey yang saya akan pertanyakan. Yang pertama, saya terus terang bekerja bagian penagihan Bung Jeffrey. Uang itu kan banyak sekali Bung Jeffrey karena saya diberi kepercayaan oleh salah satu PT untuk bagian penagihan. Terlebih waktu itu memang orang pertama yang menagih memang dia kewalahan. Sedangkan uang itu bukan uang kecil Bung Jeffrey. Lantas bos memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggantikan posisi Bung Jeffrey. Memang terus terang Bung Jeffrey, kendalanya cuma satu. Kalau kita tidak dimaki-maki orang yang ditagih, yang lainnya ya gagal tidak mendapatkan uang apa yang kita harapkan, seperti itu Bung Jeffrey. Yang kedua Bung Jeffrey, saya kan selain bekerja di bagian penagihan, saya selalu mencari herbal Bung Jeffrey. Dan pada saat saya di hutan, saya menerima dua kendala. Ada sosok makhluk yang alami misalnya kayak ular, harimau. Terkadang yang binatang-binatang biasa lah Bung Jeffrey, tapi buas. Ini dua hal Bung Jeffrey ya. Adakah amalan-amalan supaya bisa menagih hutang dengan mudah dan orangnya juga baik dan ramah? Dia akan mengerti apa kata saya gitu Bung Jeffrey. Itu penting Bung Jeffrey karena suatu menyangkut tugas saya. Yang kedua, adakah amalan-amalan buat menangkal hal-hal gaib yang menyerupai binatang gitu Bung Jeffrey? Termasuk bisa buat menangani hal-hal binatang-binatang buas gitu Bung Jeffrey. Mohon maaf Bung Jeffrey ya, ini pertanyaannya ada dua. Mudah-mudahan Bung Jeffrey punya jawaban dan solusinya. Terima kasih atas atensi saya. Mudah-mudahan Bung Jeffrey bersama Radio RAS yang ada tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ridwan yang ada di Sumatera Selatan, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada ya. Semoga Anda puas adanya nanti bila saya memberikan satu jawaban. Yang pertama, perlu Anda persiapkan buku ya. Kalau memang Anda belum hafal, siapkan buku. Bacalah surat Yasin sebanyak 21 kali atau 21 kali ya, ambal ya, dibaca. Sebelumnya Anda niatkan, ya Allah, saya niat mau mengamalkan surat Yasin dan yang lainnya. Niat karena Engkau ya Allah, semoga bermanfaat tugas saya sebagai penagih hutang. Mudah-mudahan orang yang saya hadapi luluh hatinya baik dan ramah tamah dan akan mengikuti apa kata saya, seperti itu. Cuma dibatin aja. Nanti pada saat Anda mau zikir ya, mau membacakan surat Yasin. Yang kedua perlu Anda ingat,
baca surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 113 ya. Yang ketiga surat Al-Fatihah sebanyak 113 dan ayat kursi 113. Diakhiri surat Al-Fatihah ya sampai Anas masing-masing 9 kali, itu terakhir ya. Nanti Anda siapkan sebelumnya minyak zafaron, itu penting karena minyak zafaron bisa disimpan kapan saja dibutuhkan begitu. Prakteknya perlu Anda ketahui, Anda kan butuh dua hal. Yang pertama untuk penabihan, yang kedua untuk penangkal makhluk gaib yang menyerupai hewan dan sebagainya, dan termasuk hewan-hewan yang nyata tapi buas. Coba Anda perhatikan, Anda carilah, ini anggap aja kayu ya, kayu bambu yang kuning. Kayu bambu kuning kan jenisnya banyak, itu yang bambu hias tahu kan, yang kecil. Bikin tongkat, kalau bisa nyari dangkelnya dari bawah yang bisa begini ya. Nanti ini buat pegangan, nanti di bawahnya dipotong kurang lebih ya 1 meter lebih lah buat tongkat secukupnya. Carilah yang paling bawahnya itu pas motongnya pas cross ya, supaya tidak bolong ya. Nanti katakanlah ini bambunya, Anda carikan pesan kepada tukang potong las ya, las besi, cari nih dibentuk begini besi. Nah ini di sini dibikin cincin supaya masuk di bambu. Kan berarti begini ya. Nah, di sini nanti bisa dimasukkan ukurannya sesuai dengan lingkaran bambu ya. Nanti di satu sisi ini ya, di sini agak lebar ya, tipis tapi lebar begini ya. Di sini dikasih busa, dilem lah ya, biar kuat. Ini juga di sini. Ini gunanya apabila Anda ke hutan, Anda kan tadi menanyakan sering mencari herbal di hutan. Nah itu dibawa. Pada saat mau itu ular gaib, mau ular biasa yang katakanlah yang berbisa, Anda cukup begini. Di sini sudah ada minyak zafaron. Dia akan mau cukup membacakan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110, cuma sekali itu, sama surat Al-Fatihah. Jangan lupa niatkan, ya Allah saya niatkan Engkau. Melalui tongkat ini, siapapun dia yang terkena, dia akan nurut tunduk. Usahakan kenakan bagian mata, dari leher tarik ke atas ke mata. Nanti minyak zafaron itu yang sudah terletak adanya di besi tadi kan ada busa ya, sudah ada minyak zafaron. Kalau dia sudah terkena minyak zafaron, bau-bauannya dia akan menghilang kalau memang gaib. Tapi kalau memang dia tampak nyata, dia akan pergi, tidak mau mengganggu Anda lagi. Kembali lagi pada saudaraku, setelah 21 kali membaca surat Yasin, surat Al-Kahfi 113 yang di ayat 107 sampai ayat 110, dan surat Al-Fatihah 113, ayat kursi 113, termasuk diakhiri surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali, itu terakhir ya. Anda tuliskan di minyak zafaron, niatkan, ya Allah saya niatkan Engkau melalui minyak zafaron ini multiguna, seperti itu ya. Semoga bermanfaat, kan 3 kali. Nah sama tongkat tadi bambu yang sudah kedapatan ditip 3 kali. Nanti prakteknya setelah Anda selesai mengamalkan tadi, jangan lupa puasa 3 hari ya. Setelah selesai Anda praktekkan, ini bambu kuning yang sudah ada ininya, kasih minyak zafaron sekali ya. Anda letakkan tempat yang bersih, suatu saat Anda dipakai Anda bawa. Kenapa saya menganjurkan Anda mengamalkan tadi? Supaya sekaligus Anda kan punya 2 hajat, supaya Anda menagih hutang akan mudah. Niatkan dari rumah, baca surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan membaca surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 1 kali. Niat dari rumah ya. Ya Allah saya niat karena Engkau mau bekerja bagian penagih hutang. Mudah-mudahan orang yang ditagih akan tunduk, takluk, nurut
hatinya luluh kepada hamba dan baik hati. Semoga dia mendapatkan rezeki yang banyak dan memberikan apa yang saya minta. Seperti itu ya. Insya Allah jangan ada kata kasar. Karena saya menganjurkan kepada Anda, satu, setelah mengamalkan ini harus jaga emosi, ego, pokoknya jaga hati, seperti itu ya. Cukup mengamalkan itu sekali, jadi prakteknya cuma sekali, baca suratul Fatihah, ayat kursi sekali juga, termasuk Al-Fatihah di ayat 107 sampai ayat 110 ya, saat Anda mau keluar rumah ya. Nanti begitu Anda masuk ke rumah yang dimaksud, Anda bismillah. Ya Allah, saya niatkan engkau mau bertemu dengan siapa. Mudah-mudahan dia akan mengikuti apa kata saya. Anda cuma batin, berikan uang apa yang saya minta, berapa misalnya. Insya Allah dia akan ramah, dia akan mengikuti apa kata Anda, apa yang ada di dalam hati Anda. Insya Allah. Jadi ini niat tulus murni ya, niat karena Allah, bukan untuk menghipnotis seseorang, tapi untuk membuka hatinya seseorang, seperti itu ya, supaya terhindar dari hal-hal yang selek yang pernah Anda alami teman Anda sehingga terjadi percakapan. Insya Allah yang penting Anda bisa jaga emosi, ego, dan tetap sopan santun terhadap sama ya. Jangan lupa setelah Anda melakukan amalan tersebut, sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama apabila ada orang minta-minta, berikan. Itu orang pertama ya. Berapapun yang Anda punya, berapapun Anda miliki, mau 1.000 ke 2.000, terserah Anda ya. Kembali lagi pada saudaraku lingkungan yang ada di Sumatera Selatan, jangan disalahgunakan. Bambu tadi manfaatnya banyak sekali. Apabila ada sesuatu yang gaib, baik berbentuk wujud manusia, kayak bentuk hewan, kayak yang berhubungan dengan gaib, cukup diletakkan di pojok rumah Anda, di balik pintu ruang tamu boleh, di kamar Anda boleh, tidak usah dikemana-kemanakan ya. Insya Allah manfaatnya banyak. Dan jangan lupa setiap malam Jumat setelah Anda yasinan ya, biasanya kan orang umumnya malam Jumat yasinan, setelah selesai nyasaparan itu selalu dibawa, dititipkan 2 kali nyetar untuk lantas diolesin sedikit di adanya ini. Dan tadi jangan lupa pada saat Anda menagih sedikit nyasaparan, sedikit saja taruh di jidat ya, itu untuk karisma, untuk jadi orang yang melihat Anda akan belas kasih dan menghormati Anda, seperti itu. Walau alam, niat karena engkau ya Allah, begitu ya, bukan karena siapa-siapa, tapi bukan karena suatu benda, tapi niat karena Allah, itu hanya sebagai perantara. Demikianlah saudara Ridwan yang ada di Sumatera Selatan, mudah-mudahan Anda paham dan jelas adanya solusi pencerahan dan jawaban dari saya. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau memang kurang jelas, Anda bisa bolak-balik video itu, nanti Anda catat ya, seperti tadi. Semoga Anda menjadi orang yang berhasil, tetap istiqomah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.